What's up, school fans? Welcome back to Time Out. Yo, what a time with Gay and Lakers in 5 is still alive, guys. Hari ini para fans Lakers pasti sudah bisa bersuara lagi karena memang Lakers hari ini shut down, man. Offensive Minnesota Timberwolves untuk bisa menyamakan seriesnya menjadi 1-1 di game kedua NBA playoff hari ini. And wow, Kawhi Leonard, guys, abang satu itu kemarin hampir aja perfect untuk bisa membantu Clippers gue juga take down the Nuggets kemarin ini di game 2. Tapi gue kecewa banget sama Damian Lillard, man. He cannot back up his words. Walaupun gue tahu ini adalah game pertamanya dia setelah dia didiagnose sama blood clot. Tapi aduh, dia tadi struggling banget nembaknya. Dan akhirnya Milwaukee Bucks pun juga kalah and went down 0-2 to the Indiana Pacers. Jadi itulah topik-topik yang kita akan bahas kelas Time Out hari ini. And thank you banget guys sudah semangat nonton Time Out-nya. Ayo Lakers fans, ramaikan likes-nya. Tekan likes-nya dulu. Dan juga nanti gue tunggu untuk komentar kalian semua tentang pertandingan hari ini. And guys, jangan lupa guys, if you love Time Out, klik join guys. Klik join and join the gang. Come on guys. Daftar jadi member agar gue bisa terus membuat Time Out sampai berpuluh-puluh tahun ke depan. Dan masuk ke Discord guys. Masuk ke Discord, bahas NBA, bahas IBL di tier 30.000. Cara masuk Discordnya, cara tutorialnya itu semua ada di description box ya guys. Di description box kalau kalian ingin masuk ke Discord kita. Once again, thank you so much guys for always supporting Time Out. Kalau gitu, langsung aja kita masuk ke topik pertama. Opa LeBron won't let his team lose today. Gila, tadi steal-nya yang terakhir itu dia nge-steal si Anthony Edwards itu crucial banget guys. Dan dia akhirnya juga bisa mengkonversinya menjadi layup. Itu tadi menurut gue lumayan membantu untuk seal the game. Lakers bounce back di game kedua dengan kemenangan 94-85 atas Timberwolves. The series is tied 1-1 sekarang ini heading to Minnesota. Bukan game Lakers kayaknya kalau nggak tegang ya. Tadi itu udah sempat unggul 20 poin, tiba-tiba sisa 9 poin guys di beberapa menit akhir di kuarter keempat. Untungnya si Lakers kagak kelep sih kali ini. Malah si Timberwolves tadi menurut gue terakhir-terakhir ada beberapa turnover yang agak kurang penting aja sih. Dan itu tadi sayangnya menggagalkan untuk misi comeback-nya mereka. Dan ini setahu gue 85 poin itu adalah lowest scoring output-nya Minnesota this season. Kalau nggak salah tuh mereka tuh paling kecil tadinya tuh 93 poin. Kali gue jujur kecewa banget sih. Terakhir itu kan Luka, lu tahu ya, Luka put a move on Anthony Edwards. Gue kira dia mau taunting atau dia mau selebrasi depannya si Anthony Edwards. Ternyata dia lempeng-lempeng aja. Aduh, kecewa nih gue sama Mas Luka. Tapi Mas Luka kayak bete banget sih sejak awal karena di trash talk ya sama si Anthony Edwards pas lagi warm up. Gue nggak ngerti caranya gimana si Anthony Edwards bisa datang ke sana untuk ngajak ngobrol si Luka Doncic. Kurang kerjaannya lah ini si Ant-Man menurut gue ya. Dan makanya langsung off to a hot start against Luka Doncic. Tadi di kuarter 1 aja dia udah outscored the whole Minnesota team 16-15. Tapi yang Luka ini kayak tipenya mungkin nunggu menang dulu kali ya. Ntar tipenya nunggu menang dulu baru ntar taunting balik lawannya. Kelihatan sih kayak gitu ya. Tapi tadi asisnya Luka sekali yang no look pass ke Dorian Finney-Smith di baseline for the slam. Woo! That was really nice pass from Luka. Dan Luka hari ini nyaris triple-double sih. 31 poin, 12 rebound, dan juga 9 assist. Opa LeBron juga nggak kalah sih statsnya. 21 poin, 11 rebound, dan 7 assist. Role playernya ada 2 sih yang lumayan oke hari ini. Offensively, ada Austin Reeves. Walaupun 3 poinnya 0 dari 6, parah banget. Tapi dia tetap selesai dengan 16 poin. Untungnya tadi 2 poinnya dia, field goalnya itu 7 dari 8. Dan juga sempat put a nice move on Rudy Gobert tadi di kuarter keempat. Tapi game ini benar physical banget guys. Ini benar keras banget karena tadi si Rui Hachimura pun juga digaplok mukanya sampai harus ke locker room karena hidungnya tadi setahu gue itu berdarah. Tapi dia tetap memberikan impact bagus banget untuk Lakers dengan 11 poin, 5 rebound, dan juga 2 steals. Rui, man, fight through it. And of course tadi sekali si Jaden McDaniels juga sempet kayak selengkat si Luka Doncic ya. Itu depan wasit tuh. Nggak di-call loh mau wasit, itu bahaya banget menurut gue. But yeah, Jaden McDaniels hoki banget sih. Kalau nggak tuh harusnya sih kayak flagrant foul sih. Udahnya kan gue ngeri cedera sih Doncic. Kalau Doncic cedera sih seriesnya bosen banget sih. Tapi
lu bisa lihat tadi di quarter keempat juga kedua tim capek banget sih. I think both teams were really gas. Gue tadi lihat kalau nggak salah sih AR-15 sekali mau coba lempar alley-oop ke Opal LeBron. Opal LeBron udah capek banget itu tadi di quarter keempat. Lu bisa lihat juga 3 poinnya nggak ada yang masuk, man. 3 poinnya kedua tim Timberwolves itu 5 dari 25. Sedangkan Lakers 6 dari 29, guys. Astaga. Tapi kan defense Lakers juga tadi hari ini step up ya, apalagi dengan adanya Dorian Finney-Smith dan juga Gabe Vincent yang memberikan perimeter defense cukup oke hari ini untuk Lakers. Di game 1 Lakers kebobolan 117 poin, hari ini cuma 85 poin. Impressive banget sih adjustment dari si JJ Redick. Dan tadi menurut gue JJ Redick ada satu timeout terakhir itu cukup pas timingnya sih. Karena tadi setelah dia timeout terakhir itu Lakersnya kembali locked in lagi dan juga bisa memenangkan game kali ini. So credit untuk coaching dari si JJ Redick juga sih hari ini. Kalau dari Minnesota sih Julius Randle, man, he was balling though today. Dia bener both side jago banget. Dia hari ini 27 poin. Dan pemain Lakers tuh susah loh match up sama si Julius Randle. Kalau gue lihat kayak cuma LeBron doang loh yang bisa jaga Julius Randle. So, gue seneng banget sih lihat how he's very physical. Dia juga kayaknya embrace his opportunity juga sih bisa main di playoff melawan Los Angeles Lakers. Anthony Edwards hari ini 25 poin oke lah ya. Tapi tadi, that dunk on Jackson Hayes though. Itu gila banget sih. Could be the dunk of the year, man. That was really nasty. Setelah itu nggak ada pemain Timberwolves lagi deh kayaknya yang double digit sih, nggak ada nyentuh sih. Jadi Naz Reid, Mike Conley, Dante DiVincenzo, Jaden McDaniels, they were all ass today. Cuma single digit semua lah pokoknya tadi. Tadi juga kalau nggak salah Dante, terus ada beberapa pokoknya Rudy Gobert sih inget gue itu juga pada foul trouble sih early in that game. Jadi itu kayak juga mengganggu ritmenya si Timberwolves di game kali ini. Tapi gue cukup yakin pasti fans Timberwolves tetap optimis ya, karena cuma ada 2 orang kayaknya tadi yang double digit. Yang lain pemain role player juga jelek, tapi mereka cuma kalah single digit di Crypto.com Arena. So they still have home court advantage. So I think they'll be really feeling good sih going back to Minnesota. Game 3 tadi nanti tanggal 26 April baru main. Kita lihat aja ya kira-kira Lakers bisa nggak nih ngambil home court advantage lagi. Did you guys watch Kawhi Leonard last night atau yesterday? Oh my god, berubah jadi robot Terminator lagi main ini buat Clippers. Gokil, man, hampir nggak miss. 39 poin, 15 dari 19 nembaknya. 39 points on 19 shots. That's crazy, guys. And my Clippers took one on the road setelah menang 105-102 dari Denver Nuggets. Ini seri sih gila sih. Nggak bagus sih buat jantungnya kedua fanbase ya. Apalagi gue yang jagoin Clippers kan. Nggak baik, guys. Ini udah 2 game ketat-ketat terus, man. Dan menurut gue adalah by far series terbaik sih untuk di first round kali ini. Kemarin tuh kalau nggak salah ada 18 lead changes dan juga 12 ties. That's crazy, bro. That's how competitive the game was yesterday. And Kawhi terakhir bener nunjukin si sequence terakhir itu nunjukin kalau dia ya masih top 10 or even top 5 in the NBA. Kalau dia lagi healthy Kawhi is scary, bro. Healthy Kawhi is really scary. Dari yang pertama dia hit that go ahead basket mid-range jumper over Aaron Gordon, and terakhir juga dia ada sempat steal, lalu juga sempat untuk nggak nge-foul Jokic. Jokic terakhir itu dia nembak untuk tie the game, untungnya nggak masuk sih. Dan juga sebelumnya itu ada si Christian Braun juga sih nggak masuk juga nembaknya. Tapi man, that was an amazing sequence aja sih untuk si Kawhi Leonard in the last 1.5 minutes probably. So gue happy banget kalau Kawhi bisa healthy lagi. Tapi emang lu bisa lihat si Kawhi main pas lagi interview udah bener capek banget sih, udah ngos-ngosan abis itu. Kerja keras bos. Dan seperti gue bilang di video kemarin kan, dia gak mau mengecewakan si James Harden lagi sih, dan he did it kemarin ini. Statsnya Kawhi defensively juga ngeri, guys. Jadi saat dia menjaga pemain Denver Nuggets, itu pemain Denver Nuggets nembaknya 4 dari 21. So he was locking up everybody, man. Dan saat dia offense dijaga sama Jamal Murray, dia nembaknya 10 dari 10, guys. Too small, guys. Too small. Si Jamal Murray for... Gue gak kelihatan deh. Yaudah lah, pokoknya Jamal Murray is too small, man, for Kawhi Leonard, bro. So, gue udah lama sih jujur gak ngeliat Kawhi mainnya sebagus itu. So, that's why I was really happy yesterday. Abis itu ada... I would like to say one thing sebelum gue lupa.
playoff Kawhi has arrived, I think, guys. So we'll see tadi game ketiga dia bagaimana mainnya. Tapi gue ngerasa main kayak Kawhi berubah jadi Michael Jordan sih. That was like the closest thing to Michael Jordan I ever seen sih. Menurut gue. Setelah itu ada James Harden yang 18 poin, and of course Zubac juga double-double 16 poin dan 12 rebound. Untung juga ngelain si Aaron Gordon ngedang gak masuk, guys. Gila, lagi beda 3 poin. Open slam, boleh kekencengan coy. Itu juga lumayan hoki lah kita lah ya. Apa lagi nih? Oh ya, besok ini kan of course first game ever. First playoff game ever di Intuit Dome, so they better win this shit. No more altitude level, guys. Welcome to the sea level. Flopping ass Nuggets. Aduh, gue sebel banget anjir yang Norman Powell dipeluk sama diangkat sama si Jamal Murray. Jamal Murray nggak dapet apa-apa, memang si Norman Powell kayaknya sama Chris Dunn ya. Kena technical atau apa itu main call, gue lupa, tapi itu that was a really weird call sih from the ref sih. Obviously harusnya mungkin gara-gara si Norman Powell yang nge-react ya ke pelukannya si Jamal Murray, but that was a weak call though. That was a really weak call. Kemarin juga bedanya untuk Clippers adalah mereka bisa mengurangi turnover mereka hanya 11 saja, sedangkan Nuggets kemarin 20 kali turnovers. First loss for David Edelman. First time for everything. Jokic main triple-double 26 poin, 12 rebound, 10 assist. Jamal Murray 23 poin. And MPJ gue gak tau deh besok sehat atau enggak nih ya. Karena MPJ kemarin tuh sempat mengalami cedera shoulder. So gue belum cek lagi sih statusnya. Kalau ada yang tahu statusnya MPJ, let me know in the comment section below. And Indiana Pacers masih coasting lawan Milwaukee Bucks. Masih belum mendapatkan perlawanan yang berarti. Offense-nya Indiana Pacers sih stabil ya. Dan juga efficient banget sih. Gokil sih menurut gue sih. Mereka tuh selalu ada aja pemain-pemainnya pada nyetak double digit ya. Hari ini ada 6 pemain Pacers yang mencetak double digit. Dan Pacers pun menang 123-115 untuk bisa mengambil leading 2-0 di series melawan Milwaukee Bucks. Hari ini mereka secara tim menembak 56% untuk spoil Damian Lillard's return. Pascal Siakam of course leading the way dengan 24 poin dan juga 11 rebounds. Pascal tadi terakhir sih yang memulai final run-nya Pacers untuk bisa memenangkan game kali ini. Tadi pas banget si Bucks melakukan 13-0 run, sisa 2 poin. Abis itu ditembak sama si Pascal Siakam 3 point dan momentum yang langsung hilang untuk Milwaukee Bucks. Tyrese hari ini juga ngepoinnya lumayan banyak nih. Tyrese 21 poin hari ini dan juga 12 assist. Andrew Nembhard juga 20 poin. Aduh, si Damian Lillard padahal di game 1 ya udah sempat bilang, you gon' see MF. Yeah, we gonna see him scoring 14 points. Hanya 14 poin, 4 dari 13 nembaknya. Pak, gue kira dia akan 40 poin tadi ini. Tapi tetap aja deh, trash talk lagi tadi sama Haliburton. They really hate each other. Gue lupa sih beefnya apa dulu ya. Kayaknya pas di in-season tournament ya beefnya ya. Tapi yang kena technical malah Pascal sama Bobby Portis tadi sih inget gue. Tapi ini series sih harusnya akan lebih ketat lagi ya ke depannya. Dan mereka pastinya akan tetap talk back and forth sih the whole series. Kalau Milwaukee di sweep sih, mendingan gak usah salaman sih habis game 4 sih. Mendingan langsung pulang aja sih. Langsung masuk ke goa menurut gue sih si Milwaukee sih. Giannis tetap with another monster game. 34 poin, 18 rebound, 7 rebounds. Giannis sudah mencoba segalanya sih. Dia sudah mencoba sebisa dia sih untuk bisa membantu timnya menang. Tapi role player box lainnya memang gak konsisten sih. Malah tadi Bobby Portis ya yang bagus mainnya. 28 poin dan juga 12 rebound off the bench. Kuzma, oke. Hari ini ngepoin 12 poin. Dia gak hanya kardio aja. Cuma memang sayang KPJ sih. I think they need KPJ untuk bisa shine sih. Untuk bisa punya chance di series ini. Tadi KPJ itu hanya 9 poin dan juga 3 turnovers. Tapi yang paling menjadi highlights hari ini dan juga viral adalah fansnya Indiana Pacers membawa a big ass clock untuk menghitung free throw-nya Giannis, man. Tapi katanya itu udah season ticket dari tahun 90-an sih orang itu sih. Jadi gue seneng banget sih ngeliat fans-fans di Amerika kreatif banget dan juga just a great playoff atmosphere, man. Semoga ntar di IBL juga pas playoff adalah bisa yang kreatif-kreatif juga gitu lah untuk bisa ngeledekin tim lawan sih. But that was really funny sih menurut gue. And Detroit Pistons get their first playoff win since 2008. Kemarin ini they bounce back untuk bisa mengalahkan New York Knicks 194 at Madison Square Garden.
Sisa 7 pemain aktif saja sekarang ini di NBA sejak Pistons terakhir menang playoff game. Monster game dari Cade Cunningham dengan 33 poin dan juga 12 rebound. Cade Cunningham had his moment di mana pas ngedang asli dia menunjuk idola saya, Carmelo Anthony, yang duduk di court side. Jujur gue belum sempat melihat highlight dari game ini, cuma kalau gue lihat terakhir itu si Dennis Schroeder lumayan clutch juga. Dia nembak 3 point kemarin itu untuk bisa memberikan lead kepada Pistons di saat Kohala skornya lagi 94-94. Dennis Schroeder juga finish dengan 20 poin kemarin ini off the bench. Tapi kuncinya kalau gue lihat sih untuk Pistons itu adalah mereka control reboundnya kemarin. Mereka out rebounded the Knicks 48-34, dan itu si Ausar Thompson bener ya, spinnya sekencang itu gokil banget sih spinnya sih. Udah kayak angin topan muternya. Dan itu main viral sih di House of Highlights ya. And Jalen Brunson tetap finish with 37 points. He had his performance as usual, tapi memang main ini kelihatannya fokus untuk defense-nya Pistons itu difokuskan kepada Karl Anthony Towns dan juga OG Anunoby. Mereka mencoba untuk dua pemain ini tidak meledak lah. Biarkan Jalen Brunson dan juga mungkin ya si Mikal Bridges dikit-dikit boleh lah ya. Tapi main ini Cat dan OG itu limited tuh hanya 10 poin aja. Jadi itu kenapa si Pistons bisa upset the Knicks in game 1 and in game 2 dan juga ya mengambil home court advantage. So we get ourselves a series guys antara Pistons juga Knicks. I'm still hoping Pistons bisa upset si Knicks sih di first round ini. And Grizzlies masih no hope melawan OKC Thunder. Easy win for the Thunder 118-99. Dari awal kelihatannya udah akan dominate the game again ya si Thunder, karena mereka memulai game dengan 9-0 run, and Memphis missed their first 10 shot tadi ini. Lalu di kuarter keempat pun juga Memphis kembali scoreless for nearly 4 minutes. And mereka juga gagal untuk sampai di angka 100. Shea tadi play better with 27 points. Tadi ada satu dia passing cakep banget ya, ke Ludort ya kalau nggak salah deh. Tapi gue taruh videonya. J-Dub had 24 points and Chet double-double with 20 points and 11 rebounds. Is still gonna be a sweep, man. I think still gonna be a sweep though. Tapi enak banget ya OKC ya. OKC bisa istirahat, kalau mereka sweep ya lama lah, karena Denver sama Clippers akan bunuh-bunuhan di sebelah guys. Itu akan capek banget sih. I think the winner of Clippers or Denver series itu pasti akan ke series berikutnya akan ngos-ngosan sih. Itu adalah menurut gue. And besok prediksi gue belum lihat ada game-nya apa, tapi besok kayak ada Warriors Houston nih. Udah gue ngambil Houston lagi deh, kata orang kok gue ngambil Houston. Warriors tuh pasti akan menang. Coba gue mau tes lagi. Gue akan ambil Houston besok. Gue pilih Houston bisa ngambil game kedua biar seru guys, biar 1-1. So besok mungkin harusnya ada time out lagi sisa harusnya sih. We'll see besok seru apa game-gamenya. But once again, thank you so much guys sudah menonton time out hari ini. I really appreciate everybody. Kalau gitu guys, jangan lupa ya untuk like, jangan lupa untuk komen, dan jangan lupa juga untuk subscribe. And please join as a member as well. And I will see you guys again very soon. Peace out everybody.